Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Apa saja peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban? Di antara peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban adalah: pertama, tahwilul qiblah, perpindahan arah kiblat. Imam Abu Hatim berkata, dahulu kaum muslimin pernah melaksanakan sholat menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan lebih 3 hari. Dan pada bulan Sya'ban inilah telah terjadi perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Mekkah Al-Mukarramah. Ini terjadi karena dahulu Rasul senantiasa menanti perpindahan arah kiblat dengan keinginan yang sangat kuat. Bahkan Nabi seringkali berdiri dengan menengadahkan wajah mulianya ke langit dengan penuh harap akan turunnya wahyu Allah tentang perpindahan arah kiblat. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan keinginan Rasulullah dan memberi apa yang Rasul inginkan dan juga Rasul rindukan dengan turunnya ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Al-ayah, yang artinya, sesungguhnya kami melihat engkau Muhammad sering menengadahkan wajahmu ke langit, maka sungguh akan kami palingkan engkau ke arah kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kalian berada, maka hadapkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Hal itu menjadi saksi atas kebenaran ayat yang lain di surat Ad-Duha, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Artinya, sungguh kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu sampai engkau menjadi puas. Dan pada hari Selasa saat pertengahan bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk berpindah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah Makkah Al-Mukarramah. Peristiwa yang kedua adalah diangkatnya amal-amal. Ini adalah termasuk di antara keistimewaan bulan Sya'ban yang dikenal, yaitu diangkatnya amal pada bulan itu. Maksudnya adalah pengangkatan amal yang paling besar dan menyeluruh selama setahun terjadi di bulan Sya'ban. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa di bulan yang lain seperti di bulan Sya'ban." Rasul kemudian menjawab, bulan tersebut yaitu bulan Sya'ban, bulan yang berada antara bulan Rajab dan Ramadan, adalah bulan yang sering kali dilupakan oleh kebanyakan orang. Padahal pada bulan tersebut diangkatnya amal-amal manusia kepada Tuhan penguasa alam. Sedangkan aku paling senang ketika amalku diangkat dalam keadaan aku sendiri berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Yang ketiga, peristiwa ketiga adalah ditakdirkannya umur. Pada bulan Sya'ban terdapat peristiwa ditakdirkannya umur atau usia manusia. Maksudnya adalah ditampakkan takdir dan diperlihatkan takdir. Sebab jika tidak demikian akan menyalahi aturan Allah, yang mana bahwa aturan mengenai af'al Allah itu tidak terikat dengan waktu dan tempat, sebagaimana Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada satupun yang menyerupai Allah, dan dialah Allah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Di dalam hadis lain dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dahulu Nabi pernah puasa di bulan Sya'ban secara penuh. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, aku bertanya, "Ya Rasulullah, bulan yang paling engkau senangi
ini adalah bulan Sya'ban, di mana engkau sering berpuasa di bulan itu?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allah menentukan takdir kematian pada tahun itu, maka aku senang ketika ajalku datang dalam keadaan berpuasa." Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Ya'la dengan sanad hasan. Dan karena itulah Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa dahulu Rasulullah berpuasa dan tidak berbuka, sehingga kami bertanya-tanya, Rasul kadang berpuasa penuh secara keseluruhan, kemudian tidak berpuasa secara keseluruhan, dan Rasul itu paling senang berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani. Peristiwa keempat adalah turunnya ayat tentang salawat. Di antara keistimewaan bulan Sya'ban adalah turunnya ayat salawat dan salam atas baginda alam, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Surah Al-Ahzab ayat 56, yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan juga sampaikanlah salam penghormatan kepadanya. Ibnu Abi Saif Al-Yamani menyebutkan, dikatakan bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah bulan solawat kepada Nabi karena ayat tersebut diturunkan di bulan Sya'ban. Demikian juga dikatakan oleh Imam Syihabuddin Al-Qastallani dalam kitab Mawahibnya, mengutip pendapat ulama bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan solawat disebabkan turunnya ayat tersebut pada bulan Sya'ban. Tidak ketinggalan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Qastallani dari Abi Dzar Al-Harawi bahwasanya perintah solawat kepada Nabi yaitu melalui ayat Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah tersebut terjadi pada tahun kedua Hijrah. Sahabat yang dimuliakan Allah, itulah di antara peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban yang dikutip dari kitab Madza fi Sya'bana karya Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Makki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.